Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kiamat adalah sebuah kepastian, hari yang besar, hari pembalasan, hari yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-7. Namun kapan kiamat terjadi itu adalah rahasia Allah. Rasulullah SAW hanya mengajarkan kepada kita tanda-tanda yang akan mendahulinya sebagai peringatan dan bekal keimanan. Di antara tanda besar itu akan muncul 5 lelaki yang memainkan peran penting di akhir zaman. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, Imam Mahdi. Lelaki pertama yang akan muncul adalah Imam Mahdi. Namanya menyeruak sebagai pembawa keadilan saat dunia diliputi kegelapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya umur dunia tinggal 1 hari saja, maka sungguh Allah akan memanjangkan hari itu hingga diutus seorang lelaki dari keturunanku, namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Mahdi adalah keturunan Rasulullah dari jalur Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ia akan muncul di Mekah, dibaiat di hadapan Ka'bah oleh para ulama dan orang-orang beriman sejati. Pada mulanya Imam Mahdi tidak menyadari dirinya adalah sosok yang dijanjikan. Namun Allah akan mengilhamkan petunjuk kepadanya. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam akan mengalami kejayaan besar. Bahkan ia akan memimpin dalam perang besar Al-Malhamah Al-Kubro melawan kekuatan musuh-musuh Islam. Masa kepemimpinannya berlangsung antara 7 hingga 9 tahun. Tahun-tahun penuh berkah di tengah huru-hara akhir zaman. Lalu yang kedua adalah Dajjal. Lelaki kedua yang muncul adalah Dajjal, fitnah terbesar yang pernah menimpa umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal adalah seorang lelaki bermata satu. Mata kanannya buta, sementara mata kirinya
bagaikan anggur yang menonjol. Di dahinya tertulis kata kafir yang bisa dibaca oleh setiap mukmin. Ia akan muncul dari arah Khurasan, membawa tipu daya besar, mengaku sebagai Tuhan, menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, membuat subur tanah yang kering. Semua itu semata ujian dari Allah. Rasulullah memerintahkan kita untuk berlindung darinya dengan membaca surat Al-Kahfi. Beliau bersabda, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Fitnah Dajjal berlangsung selama 40 hari. 1 hari seperti setahun, 1 hari seperti sebulan, 1 hari seperti seminggu, dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Hanya keimanan yang kokoh yang dapat menyelamatkan seseorang dari tipu dayanya. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Tokoh yang ketiga adalah Nabi Isa alaihissalam, penegak kebenaran di akhir zaman. Allah berfirman, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar menjadi tanda akan datangnya hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu tentangnya dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Nabi Isa tidak pernah wafat sebagaimana keyakinan umat Islam. Allah berfirman, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Di akhir zaman, Nabi Isa akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 kain berwarna kekuningan dengan rambut yang basah seolah-olah baru saja mandi. Beliau akan membunuh Dajjal di pintu kota Lod, Palestina. Setelah itu, beliau memimpin umat manusia dengan keadilan, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menegakkan hukum Islam. Kemudian yang keempat adalah Al-Jahjah. Tokoh yang keempat adalah Al-Jahjah, seorang pemimpin dari kalangan budak yang Allah angkat derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, siang dan malam tidak akan berlalu sebelum seseorang dari kalangan budak yang bernama Al-Jahjah menjadi pemimpin. Hadis riwayat Muslim. Nama Al-Jahjah berarti suara yang keras dan lantang, melambangkan karakternya yang tegas dan berwibawa. Ia akan memimpin manusia dengan kekuatan, membawa perubahan besar, dan menunjukkan bahwa di sisi Allah kemuliaan tidak diukur dari keturunan, melainkan dari ketakwaan. Yang kelima adalah lelaki dari Kahtan. Lelaki kelima adalah seorang lelaki dari Kahtan. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga seorang lelaki dari Kahtan memimpin manusia dengan tongkatnya. Hadis riwayat Bukhari. Makna menggiring manusia dengan tongkat bukan berarti memukul atau menghardik, melainkan sebagai simbol kepemimpinan yang penuh ketegasan dan pengaturan. Lelaki ini akan menjadi pemimpin kuat, membawa stabilitas di tengah kekacauan akhir zaman. Ia bukan berasal dari golongan bangsawan terkemuka, namun Allah memilihnya karena ketakwaan dan kemampuannya menegakkan syariat Islam. Kahtan sendiri adalah nenek moyang bangsa Arab Selatan, dari mana banyak kabilah pemberani dan pemimpin hebat dilahirkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kelima lelaki ini, Imam Mahdi,
Dajjal, Nabi Isa alaihissalam, Al-Jahjah, dan lelaki dari Kahtan menjadi tanda besar mendekatnya kiamat. Mereka adalah ujian dan pertolongan, musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kita belajar dari kisah ini bahwa dunia hanyalah persinggahan. Kita harus memperkuat iman, memperbanyak amal, dan berlindung kepada Allah dari fitnah akhir zaman. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang istiqomah di jalannya hingga bertemu dengannya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.